Salam sejahtera untuk jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, keluarga kami, dan seluruh pemirsa YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri, dimanapun Anda berada. Kita akan masuk di dalam pujian penyembahan, memuji memuliakan Tuhan Yesus dalam ibadah subuh pagi hari ini. Kita awali dengan mengangkat satu pujian, "Oh besar kasih Tuhan, oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya. Amin. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya. Amin. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar, oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Katakan Yesus terbesar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Puji Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yes. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
besar anugerahnya. Amin. Ya besar, besar kuasanya. Amin. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya. Ya besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Tak terhitung, tak terhingga, tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Luar biasa kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Dahsyat kasih-Mu Buat kebaikan-Mu. kami puja sembah Tuhan Yesus. Memuji Glory, kebesaran glory, 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 glory. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Pujian, hormat dan syukur bagi-Mu. Kau segala-galanya bagi kami. Haleluya. Sujud kami menyembah-Mu. Terima kasih Bapakku. Memuji, memuji dan Terima kasih Yesusku. menyembah dan menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian Kami dan agungkan syukur bagi. Engkau. Kami elu-elukan Terima kasih. Engkau Raja Tuhan, Guru dan Gembala kami. Terima kasih. Engkau Juru Selamat kami Tuhan. Tuhan Yesus nama yang dahsyat. Tuhan Yesus Kristus nama yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus nama yang benar. Oh besar kasih, Terima kasih. sungguh tak terhingga kasih-Mu, sungguh tak terukur kasih. Terima Terima kasih, Kau hidup selamanya. terima kasih, Kaulah gunung batu keselamatan bagi kami. gunung batu Bersyukur, kota benteng memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau segalanya bagi Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Dahsyat Tuhan Yesus, Terima kasih dahsyat Bapa. Tuhan Yesus, dahsyat. Kemuliaan, hormat, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh indah. Kau Pujian, sangat hormat baik. dan syukur kepada Kau luar kami biasa. persembahkan kepada Raja kami Tuhan Yesus Kristus. Kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih. Haleluya.
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, amin. Segala pujian syukur bagimu, amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Kau Tuhan yang kudus dan mulia, terindah, termanis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku agungkan, ku tinggikan nama-Mu selamanya. Engkaulah gunung batu, kota benteng dan perisai dalam hidup kami. Kau selamanya Tuhan, pokok penyembahan kami, pokok pujian kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kembali kami bangun dengan tubuh yang sehat, menikmati hari yang baru bersama dengan seluruh keluarga kami, umat-umat Tuhan. Kami sungguh bersyukur, bukan oleh kekuatan kami ada, tapi sungguh hanya oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindukan Engkau selalu untuk terus tinggal memimpin, menyertai hari-hari kami, terus menjadi penuntun dan Engkau penolong satu-satunya bagi kami. Karena di luar Engkau, di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kemenangan bagi kami, Engkau segalanya bagi kami. Engkaulah sukacita kami Tuhan, Engkau damai sejahtera bagi kami. Terima kasih melewati hari-hari kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan umat-umat Tuhan. Di akhir zaman ini kami butuh Engkau Tuhan, terus memegang tangan kami. Terima kasih Bapakku, sebab itu kami sungguh bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Selamanya hidup kami ada dalam tangan Tuhan, selamanya hidup kami ada di dalam naungan kasih-Mu selalu. Terima kasih Bapa yang baik, kuduskan kami senantiasa. Ini doa kami pagi hari ini. Kami siap sambut firman-Mu Tuhan berbicara, dan Engkau meneguhkan kami, mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu, dan terus membaharui kami hari demi hari. Kami semakin berkurang-kurang, Engkau semakin bertambah-tambah. Pengurapan khusus bagi Tuhan ada atas kami hamba-hamba-Mu yang dipercaya Tuhan pagi hari ini untuk melayani Engkau. Di dalam berkat nama Yesus tercurah anugerah berkat-Mu Tuhan juga bagi seluruh umat-umat Tuhan, keluarga saudara-saudara kami, jemaat-Mu di pagi hari ini. Di dalam berkat nama Yesus kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam subuh buat seluruh kita. Kita akan baca. Sekarang kita di Injil Markus, ya. Kita telah selesaikan pembacaan Injil Matius. Sekarang kita baca Injil Markus. Satu hari atau satu kali pertemuan ibadah subuh, satu pasal. Kita mulai Injil Markus pasal 1. Kita akan baca secara bergantian 5 ayat satu orang. Kami bergantian, dan Bapak Ibu di tempat saudara menyimak Alkitab saudara, baik di handphone maupun secara manual seperti saya. Kita akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis, Injil permulaan, Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan,
luruskanlah jalan untuknya baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan
Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut ia di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Haleluya. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Berita Injil tidak bisa ditahan oleh satu orang pun. Pasti tersebar. Karena Injil itu adalah sebuah berita kesukaan, berita kesembuhan, berita kebangkitan, berita surga. Maka kekuatan apapun tidak bisa menghalangi dia, karena dia berita surga. Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, sebagai aktivis gereja, sebagai pekerja Kristen, mari masuk dalam proyeknya Tuhan, yaitu memberitakan kerajaan Allah itu, baik dengan kata-kata maupun lebih kepada perbuatan. Engkau di tempat bekerja, usahamu, usaha yang memberitakan kerajaan Allah, pekerjaanmu, pekerjaan yang memberitakan Allah. Engkau di kampus, engkau di sekolah, di sana engkau memberitakan Injil dengan cara hidupmu. Perhatikan, iblis sekalipun ingin menggagalkan pemberitaan Injil itu, berita baik itu, agar orang tidak diselamatkan, tapi tidak mampu mengalahkan kuasa Tuhan itu. Sakit penyakit saja tidak mampu mengalahkan. Sampai di sana seorang penyakit kusta tidak dapat menahan hatinya untuk memberitakan kesaksian perbuatan Kristus, kuasa dan kerajaan Tuhan yang dialami. Sembuh dia. Haleluya. Yesus melarang. Maksudnya Yesus bukan berarti melarang dalam artian jangan diberitakan. Maksudnya supaya Yesus bebas. Begitu ya, karena ayat itu berkata Yesus tidak bebas lagi di tempat umum. Yesus menyarankan, perlihatkan dirimu ke imam-imam dan persembahkan persembahanmu, pentahiranmu menurut hukum Musa. Supaya dengan perbuatan itu orang-orang yang menentang kerajaan Tuhan terberitakan, semua terbantahkan mereka. Itu maksudnya Yesus. Tapi memang dasar kuasa Tuhan tidak bisa dibendung oleh siapapun. Kematian sekalipun tidak dapat membendungnya. Maka hati mereka berkobar-kobar. Oh, Yesus yang menyembuhkan saya. Saudara tahu penyakit kusta itu adalah identik dengan orang yang berdosa. Dikucilkan. Dia di tempat terpencil. Setelah terjadi pemeriksaan, kalau bahasa sekarang observasi. Kalau sekarang tenaga medis yang mengobservasi. Kalau dulu tenaga imam-imam diobservasi. Apakah memang betul ini penyakit kusta. Nah, setelah disimpulkan dalam observasi itu bahwa seseorang penyakit kusta, maka dia dikucilkan. Dikucilkan di luar perkampungan. Ya, disingkirkan. Haleluya. Apapun bahasanya itu. Yang pasti orang sakit kusta itu menderita sekali. Nah, karena kuasa kerajaan Tuhan itu menyembuhkannya, maka tidak tahan dia menahan kerajaan Tuhan itu. Dia beritakan, hidupmu biar memberitakan Injil. Pola bicaramu, pola pikirmu biar memberitakan Injil. Pola kerjamu memberitakan Injil. Pola engkau berjemaat memberitakan Injil. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau berkata begini. Engkau menghadapi persoalan pun, jadilah jadilah polanya, pola memberitakan Injil. Artinya,
ketika engkau dalam kesulitan, punya pengharapan yang besar. Kuasa Tuhan akan menyelesaikan persoalanmu. Persoalan keuangan yang sulitkah? Persoalan usahakah? Engkau mulai omsetnya turunkah? Persoalan anakmu terlibat narkoba, seks bebas, dan segala kejahatan milenial kan? Kuasa Tuhan mampu melepaskan semuanya itu. Dan tidak ada satupun yang dapat menentangnya. Itu sudah terjadi dan akan terus terjadi. Bagimu pagi hari ini terjadi. Engkau disembuhkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Tumorkah? Tuhan sembuhkan engkau. Kankerkah? Tuhan sembuhkan. Penyakit yang menakutkankah? Tuhan sembuhkan. Maka saya berkata, kita berkata, kami bangga memiliki Allah seperti ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Kami bangga memiliki Allah seperti ini. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Yes. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Yes. Kami Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Amin. Kami bangga punya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang hidup, Yes. yang berkuasa, yang berdaulat atas seluruh kehidupan pemirsa, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami agungkan, tinggikan, elu-elukan Engkau selama-lamanya. Yes. Terpuji Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu dalam ibadah subuh ini mengingatkan kami kuasa kerajaan-Mu itu memberi kami kehidupan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami segala kelimpahan. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, mereka hidup dalam kuasa firman Tuhan, Yes. dalam kuasa Allah. Amen. Sebab hidup mereka, hidup jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba-Mu ditentukan oleh kuasa Tuhan. Firman Tuhan bukan perkataan orang lain yang melemahkan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga dan kami bahagia punya Allah seperti Engkau. Berkati jemaat-Mu, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan melawat, pertolongan perlindungan Tuhan menolong, melindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kami berdoa buat bangsa kami ini. Lawat bangsa kami ini menjadi bangsa yang memuji Tuhan, dan lawat pemerintahan kami, mulai dari tingkat desa, kepala-kepala desa dan jajarannya, kecamatan, kabupaten, wali kota, gubernur, bahkan tingkat negara. Kami berdoa biar Tuhan tolong, baik itu menteri, DPR, MPR, yudikatifnya, dalam nama Yesus.
Presiden kami, Tuhan lawat berkati menjadi pemerintah yang melaksanakan kehendak dan rencananya Tuhan. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh keluarga, anak-anak mantu, cucu, diberkati, dilindungi, disertai oleh Tuhan dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja Aras Nasional, pemimpin-pemimpin gereja, gembala-gembala sidang, pengurus-pengurus gereja, majelis-majelis gereja, pekerja-pekerja gereja, yayasan-yayasan, rumah sakit, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah teologi, sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, Universitas Kristen, dilawat Tuhan, diberkati, dipakai oleh Tuhan semuanya untuk memenangkan banyak jiwa bagi Engkau. Tetangga kami diberkati oleh Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Dimanapun kami berada, tetangga kiri kanan depan belakang kami diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu. Kami berdoa buat GPDI, Tuhan berkati gereja Pantekosta di Indonesia, mulai dari pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, sampai gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok, di desa, di kota kecil, di kota kecamatan, di kota besar. Tuhan lawat semua dalam kerendahan hati melayani Tuhan. Begitu juga orang-orang yang baru percaya terima Yesus. Tuhan, mungkin mereka dikucilkan oleh keluarga. Tuhan, kuatkan mereka untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa anak-anak Tuhan yang mundur, buat hati mereka untuk dijamah oleh Tuhan, kembali percaya, dipulihkan bahwa mereka perlu Tuhan Yesus dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, sehingga banyak orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pemilihan umum tahun 2024 kami dedikasikan itu semua bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah semua pemilu itu menjadi pemilu yang damai, pemilu yang penuh dengan kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan yang bekerja. Pelaku-pelaku dari demokrasi itu yang terlibat di dalam pemilu itu, baik masyarakat maupun tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat, Tuhan jamah menjaga hatinya untuk komitmen menjaga ketertiban negeri kami ini. Dan kami berdoa kelompok-kelompok yang mau menggantikan Pancasila, Tuhan tolong jamah mereka sehingga mereka sadar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur bagimu. Ini doa dan syafaat kami. Kami pohon semua dengan percaya Tuhan Yesus dengar dan jawab. Sebab jawabannya memuliakan Tuhan. Jemaatmu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan terima berkat-Mu pagi ini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.